A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, biidznillah wa biqudratillah. Ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian, kembali kita bisa bersilaturahim setelah kemarin pertama kalinya kita silaturahim di malam kedua ini. Dan alhamdulillah kita berpatan di malam Jumu'ah, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Layal, ya. Malam sebaik-baiknya malam, hari sebaik-baiknya hari, yakni malam Jum'ah dan hari Jum'ah. Alhamdulillah kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan dengan wasilah silaturahim ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, insyaallah pada malam Jumu'ah ini kita melanjutkan Hanca Tadarus kita. Tapi sebelum melanjutkan Hanca Tadarus, sedikit bahwa pada malam Jumat ini terlebih kita perbanyak, lebih banyak frekuensi ibadah kitanya, ya. Yang asalnya jam 9 sudah tidur, nah setidaknya kita Al-Kahfi dulu. Alhamdulillah kan, tadi ada yang sudah Al-Kahfi, ada yang surah Yasin. Insyaallah ini kita melanjutkan online-nya, ya. Offline-nya tadi udah, saya yakin sahabat-sahabat sekalian udah pada baca Quran sendiri-sendiri. Tadi teringat sebelum lanjut ke tadarus, Bapak Ibu, ngaji sama ibu-ibu sampai kepada bagian ada hadis yang menerangkan al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yutara'a li ahli samai kama tara'an nujumu li ahli al-ardi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, al-baitu adapun satu rumah, satu tempat, satu ruangan, ya, ini bait itu rumah, ya. Alladzi yang yuqra'u dibacakan fihi di dalam rumah itu. Jadi rumah yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Qur'an, yutaro'a li ahli samai. Yutaro'a terlihat li ahli sama oleh ahli-ahli langit. Jadi ketika ada orang yang baca ayat suci Al-Qur'an di rumah atau rumah yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Qur'an, terlihat oleh ahli-ahli langit itu gimana? Kama tara'an nujumu li ahlil ardi. Sebagaimana terlihatnya bintang di langit oleh ahli bumi. Jadi ketika rumah yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, maka terlihat oleh ahli-ahli langit itu seumpama kita melihat bintang-bintang di langit. Ya, insya Allah rumah Bapak Ibu sekalian yang di rumah masing-masing dibacakan ayat suci Al-Quran, termasuk yang dilihat oleh ahli-ahli langit itu sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena luar biasa, kemarin kan diterangkan bahwa setiap huruf yang kita baca mengandung pahala, mengandung kebaikan, dan insya Allah mengandung obat juga, terkhusus obat corona, ya, terkhusus obat apa? Obat kanker, baik kanker jasadiah atau kanker lahiriah, terutama kankernya kanker kering akibat saudara kita ini corona. Dan kita berdoa
sebelum kita mulai, niatkan seperti biasa di dalam hati kita supaya bacaan ayat suci Al-Quran yang kita baca ini tidak hanya untuk diri pribadi kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita manfaatnya, terkhusus untuk keluarga dan orang tua kita semuanya. Orang tua yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Bahkan Bapak Ibu udah pasti tahu amal yang tidak akan pernah terputus kan ada 3. Di antaranya waladun sholih yad'ulah. Ini bacaan ayat suci Al-Quran adalah salah satu yang bahkan termasuk juga doa kepada Allah, yang bahkan apabila kita tidak secara langsung pun, saya berdoa kepada untuk orang tua saya, secara tidak langsung pun kita mendoakan orang tua kita semuanya. Walaupun orang tua kita sudah tiada, nah inilah bacaan ayat suci Al-Quran yang kita baca ini yang akan menjadi terus-terusan investasi bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, termasuk saya sendiri, apa sih yang sudah bisa kita berikan kepada orang tua? Bahkan mau mobil bermiliar-miliar, emas berkarat-karat, tanah berhektar-hektar, tidak itu yang diharapkan orang tua. Tapi salah satunya doa yang setiap saat diberikan untuk orang tua. Di antaranya dengan apa? Dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ilahun wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat datang kepada para sahabat-sahabat yang baru bergabung. Dan alhamdulillah, meskipun yang ikut live hanya beberapa orang, tapi karena berbeda waktu, negara, ada juga saudara kita yang dari Australia ikut komen tuh di IGTV. Alhamdulillah katanya ikut bersama dengan kita walaupun gak ikut live. Nah, semoga makin banyak yang bersama Al-Quran, makin tambah turun rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari Bapak Ibu, kemarin kita baru Al-Fatihah. Tapi sesuai yang kemarin kita rencanakan, bahkan setiap kita ngaji akan dimulai dengan Al-Fatihah terlebih dahulu. Kenapa? Kemarin apa? Karena Al-Fatihah adalah merupakan salah satu rukun sholat. Ketika Fatihahnya gak benar, maka bisa jadi sholat kita tidak sah karena rukunnya gak dibawa. Nah, karena itu kita baca Fatihah terlebih dahulu, baru kita langsung ke surah Al-Baqarah ayat 1, Bapak Ibu ya. Kita Fatihah dulu. Kemarin lagu Nahawan ya, kita coba sekarang lagu Soba ya. Setiap hari kita coba lagu Soba. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti oleh Bapak Ibu, oleh sahabat-sahabat sekalian di rumah, keluarin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
huruf yang sudah diketahui perlu kita perhatikan ya, seperti dal, kemarin ain, wad. Insya Allah nanti di akhir akan dibahas satu kali pertemuan, insya Allah satu makhraj aja ya. Jadi nanti ketika kita baca suci Al-Quran, oh iya, ingat bahwa huruf ini keluarnya dari mana, huruf ini keluarnya dari mana gitu ya. Nah sebelum dilanjut ke Alif Lam Mim, karena ini kan antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Jadi di antara baca basmalahnya itu gimana? Kan akhir surah Al-Fatihah waladhdallin, apa langsung Alif Lam Mim, apa basmalah dulu? Nah, dalam kitab Hidayatul Mustafid ada 4 cara ketika kita dihadapkan dengan akhir surah dan surah yang baru, akhir surah dan surah yang baru. Cara bacanya itu gimana? Yang pertama namanya qat'u kulli, jadi memutuskan semuanya. Yang kedua waslu kulli, menyambungkan semuanya antara akhir surah, basmalah dan awal surah disambungkan. Yang ketiga menyambungkan basmalah dan awal surah, nanti kita contohkan. Dan yang keempat adalah cara yang dilarang. Gimana cara yang dilarang? Cara yang dilarang itu adalah akhir surah dan basmalah. Ya, kalau dilakukan kayak gini, saya ingat dulu lagi pesantren pakai lagu. Adapun cara basmalah di antara 2 surah. Jadi baca basmalah di antara 2 surah itu gimana bacanya? Yang pertama memutuskan semuanya, yang kedua menyambungkan semuanya ya. Yang ketiga basmalah dan awal surah. Yang keempat adalah cara yang dilarang. Gimana cara yang dilarang? Tadi menyambungkan akhir surah dan basmalah. Nah, jadi ketika kita balik lagi ya, ketika kita baca di antara 2 surah, baca basmalahnya itu seperti apa? Yang pertama memutuskan semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Dilanjut surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Itu cara pertama. Cara kedua menyambungkan semuanya. Jadi antara akhir surah, basmalah dan awal surah disambungkan semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga basmalah dan awal surah saja. Jadi yang dipisahkan waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti. Nah, basmalah dan awal surah disambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, ini 3 cara yang diperbolehkan. Lalu satu cara yang tidak diperbolehkan ini dalam riwayat Imam Asim, riwayat Hafaz ya. Karena ketika imam-imam yang lain ada cara yang lain. Di antara 2 surah itu ada yang sabta, ada yang bidu di basmalah. Seperti di Imam Waros bisa bidu di basmalah, ataupun riwayat Waros ya, bisa bidu di basmalah itu dengan tanpa basmalah tapi langsung nyambung akhir surah dan awal surah. Tapi bacaan riwayat Imam Asim riwayat Hafaz, barusan ada 4 cara. Yang 3 diperbolehkan. Yang 1 yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita baca akhir surah disambungkan dengan basmalah dan awal surahnya berhenti dulu. Contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Berhenti. Alif lam mim. Nah, itu gak boleh. Kenapa? Ulama ahlul ada, ahli-ahli qiraat menyampaikan kenapa tidak boleh cara yang keempat menyambungkan akhir surah dan basmalah, karena ditakutkan dikira bahwa basmalah adalah akhir surah. Jadi tadi 4 cara. Ya, diingat-ingat aja, nanti bisa di tayangan ulang ya, kalau misalkan mau diulangi lagi bisa di YouTube. Kita lanjut ke surah Al-Baqarah ayat pertama. Saya akan membahas satu ayat sama tajwidnya, satu ayat sama tajwidnya. Nanti terakhir kita baca bareng-bareng dari yang pertama sampai akhir. Masih pakai lagu Soba ya. Gimana sih lagu Soba? Lagu Soba itu sama tingkatannya. Kalau murotal atas, tengah, bawah. Nada yang pertamanya ke atas, nada yang keduanya ke tengah, nada yang ketiganya ke bawah. Itu Soba. Kita praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, di alif lam mim ini merupakan madnya adalah mad lazim. Jadi jangan dibaca alamat gitu ya. Alif lam mim dibaca alamat. Coba lihat di Qurannya. Coba saya buka dulu Qurannya. Kan di situ cuma huruf-huruf aja. Kalau yang udah pintar ngaji udah pasti ya. Tapi mungkin di sini ada yang belum tahu bahwa ada tulisan alama kan, alama gitu ya. Jangan dibaca alama, tapi alif lam mim. Dan panjangnya pun, madnya pun harus diperhatikan. Alif lam. Nah, 6 harokat. Tul, mushba' ya, atau ini disebut namanya mad lazim mutsaqqal harfi. Namanya mad lazim mutsaqqal harfi. Nanti ada saatnya ya, nanti diterangkan tentang mad lazim. Kalau sekarang lumayan agak panjang. Jadi mad lazim itu terbagi 2. Ya, saya garis besar. Ada harfi, ada kilmi. Kalau harfi, nah ini yang fi fawatihi suwar. Yang fi fawatihi suwar itu yang di awal-awal surah. Seperti Yasin, itu udah pasti mad lazim harfi. Terus kaf ha ya ain shad itu mad lazim harfi sudah pasti. Nun itu mad lazim harfi. Nah ini alif lam mim. Kenapa disebut mutsaqqal? Ini disebut mutsaqqal karena diidghamkan. Dan ini termasuk mad lazim musbah. Dalam kitab Bidayatul Mushaffi diterangkan, hija'uhu thalathatu ahrufin awsatuha harfu maddin wa thalisu sakinun. Fa in udghima harful ladzi ba'da harfil maddi kana mutsaqqalan wa illam yudgham kana mukhaffafan. Ya, kalau yang gak ngerti ya ikutin aja dulu ya. Jadi yang namanya fi fawatihi suwar itu adalah mad lazim harfi itu adalah yang fi fawatihi suwar, yang disebut musbah, yang ejaannya 3 huruf. Jadi kalau huruf hijaiyah itu ada yang namanya zatul huruf sama ismul huruf. Ismul huruf itu kita nyebutin alif, ba, ta. Tapi kalau zatul hurufnya itu alifun alif, baun ba, taun ta. Nah, seperti lam, zatul hurufnya itu terdiri dari lam, alif, mim. Intinya alif lam mim ini madnya namanya mad lazim mutsaqqal harfi musbah. Kenapa disebut musbah? Karena ejaannya 3 huruf. Kenapa di mutsaqqal? Karena diidghamkan. Jadi bacanya abisin dulu 6 harokat. Alif lam, baru diidghamkan. Lam
Itu mimnya sama 6 harokat. Coba bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Alif lam mim. Itu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Di situ kan ada titik-titik tuh. Ada titik 3 kan Bapak Ibu ya. Nah, kita milih mau waqaf di la raib boleh, fih boleh. Itu kita milih di mana waqafnya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Za panjang ya. Dzalikal za mad asli. Alkitab alif lam qamariyah. La mad asli juga. Roiba. Nah, jangan sampai ketika kita baca roiba itu dibaca roeba. Nah, ini lin namanya. Tapi nggak disebut madlin, karena kalau disebut madlin itu panjang. Terus madlin yang kayak gimana? Kalau madlin itu yang di akhir waqaf seperti Rabba hadzal bait itu. Tapi kalau la raiba itu namanya bacaan lin. Hudal idgham bila gunnah, tanwin fathah menapi lam. Bacanya jadi ditekan. Enggak hudan lil tapi hudal lil muttaqin. Mad arid lis sukun. Dilanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina sepotong-sepotong ya. Alladzina zina mad asli, yu'minuna mad asli, bil ghaibi bil alif lam qamariyah. Ghaibi bacaan lin. Wa yuqimu itu sama qimu 2 harokat bacaannya 2 harokat sama namanya mad asli. Nassa, nah ini alif lam syamsiyah namanya, alif lam syamsiyah. Wa mimma mim gunnah musyaddadah. Jadi ketika ada nun bertasydid, tasydid itu yang kayak lafaz Allah al-w gitu ya. Nun atau mim yang bertasydid maka digunakan. Gunnah itu gimana? Masuk hidung dan agak lama. Misalkan inna, nah itu wa mimma ma mad asli. Razaqo ketika kita ngucapin razaqo namanya qalqalah sughra di tengah-tengah kalimat. Jangan razaqna tapi razaqo. Ingat ro kemarin dari mana ro? Namanya dhahru ra'sil lisan. Ke dalam sedikit dari makhrajnya nun. Nah, ini lam, nun. Misalkan ini langit-langit atas, ini lam, ini nun, ini ro lebih ke dalam lagi. Lam, nun, ro. Razaqo. Razaqna mad asli. Hum yu mim sukun menghadapi ya. Izhar syafawi. Jangan kita baca hum yu tapi hum yu langsung, dan jangan terlalu lama. Hum yu enggak. Hum yuqinun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqinun ya. Yunfiqun. Efek belum makan ini Bu. Yunfiqun. Sambil ngopi juga gak apa-apa Bu. Kita niatkan menghilangkan kewajiban, namanya kewajiban belajar, karena kewajiban belajar minal mahdi ilal lahdi ya. Ini izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
bil akhirati hum yuqinun. Ya. Walladzina, ketika alif lam komariah seperti itu, walladzi, jangan walladzi tapi ngalir si nafas kita, si suara kita ngalir. Walladzina mad asli, dzina yu'minuna mad asli, bima'u mad jaiz munfasil 5 harokat. Unzila ikhfa. Nah, ikhfa itu ada 3. Unzila sama ikhfa makhrajnya dari khoisum. Jadi ketika kita mengikhfakan maka harus dari hidung. Kalau gak dari hidung unzila itu belum tepat. Nah, supaya masuk hidung gigi tekan. Ayo gigi tekan. Bukan gigi tekan gini ya. Tapi giginya yang ditekan, bukan gigi tekan. Si kabayan, gutak gitek gitu ya. Bukan gigi tekan tapi giginya yang ditekan. Nah, si lidahnya itu dipersiapkan mengucapkan huruf yang selanjutnya. Huruf yang selanjutnya apa? Zai. Jadi unzila. Nah, itu namanya ikhfa awsat. Ilaika sama ilaika, jangan ilaika tapi bacaan linnya dijelaskan ilaika. Wama sama mad jaiz munfasil. Unzila sama tadi ikhfa awsat. Min ikhfa ab'an. Jadi ini lebih ke hidung. Min tadi unzila itu awsat, ikhfa awsat. Ini min masuk hidung dan namanya ikhfa ab'ad, jauh. Min qablik. Nah, ketika waqaf di situ, kaf itu punya sifat hams. Hams itu ada desis di antaranya. Min qablik. Nah, lik. Tapi jangan juga min qablik. Nah, jangan terlalu. Tapi min qablik. Nah. Wabil akhirah. Wabil akhirah. Ro sama ini tafkhim ro-nya. Hum hum mim menghadapi ya. Izhar syafawi. Mad asli qinun mad arid lis-sukun. Satu ayat lagi ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mad wajib muttasil. Tul panjang. Ala hudam idgham, diidghamkan, idgham biguna. Mirra, jangan mirra, rabbihim. Wa mad wajib muttasil juga. Ikahumul wa ulaika humul muflihun. Nah, fa sedikit nih. Huruf fa, ngucapin huruf fa itu beda dengan huruf F Indonesia. Kalau nyebutin F Indonesia bebas dari mana. Seperti nama saya, Ferli. Ferli juga bisa. Tapi ketika huruf fa, namanya tarfut thanayal ulya ma'a batni syafati sufla. Ini makhrajnya. Ujung gigi di atas ini, ujung gigi dirapatkan dengan kulit bibir bawah. Fa. Fa. Coba ucapin. Fa. Teringat guru saya nerangin. Ada anak katanya yang susah banget yang susah banget ngucapin alif. Kata gurunya itu alif. Alif. Itu muridnya malah alif katanya. Alif kata gurunya. Alif katanya. Alif katanya. Alif tiup ke katanya. Alif puh katanya. Jadi saking susahnya nyebutin alif, ya kata gurunya tiupin puh jadinya. Bukan itu, tapi fa. Alif
Nah, fa fi fu humul muflihun. Nah, alhamdulillah. Kita ulang dari ayat pertama sampai ayat ke-7 ya, ke-5 sampai ayat ke-5. Ayat pertama sampai ayat ke-5 dengan lagu soba. Kita coba baca dengan pakai hati dan dengan hati yang ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, satu halaman ya, walaupun hanya 5 ayat, tapi kita memanfaatkan. Udah kerasa udah setengah jam lebih lagi. Kita 5 menit lagi aja. 5 menit, coba ada yang mau bertanya tentang tajwid atau tentang apa Ibu, boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Boleh. Tentang yang barusan kita bahas ya, khususnya dari surah Al-Baqarah ayat pertama sampai 5. Tadi tambahannya adalah baca basmalah di antara 2 surah, Bapak ya. Jadi ketika kita basmalah di antara 2 surah, bacanya tadi ada 4 cara. Diingat, 3 cara diperbolehkan, 1 cara tidak diperbolehkan. Yang pertama, memutuskan semuanya. Yang kedua, menyambungkan semuanya. Yang ketiga, menyambungkan basmalah dengan awal surah. Dan yang keempat, yang tidak diperbolehkan adalah menyambungkan akhir surah dengan basmalah. Itu. Ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu. Ketika ada pertanyaan, diketik aja. Nanti insya Allah jadi bahan buat ilmu kita bersama. Kalau saya belum tahu, kan jadi ilmu juga buat saya gitu ya. Kalau wanita sedang haid baca ayat Quran bagaimana? Nah, ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Contohnya beda antara ibu-ibu kan yang di rumah dengan anak-anak santri yang di sini. Hukum awal bagi orang yang junub haram diantaranya memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, haram sholat, haram tawaf diantaranya. Nah, terus gimana saya kalau mau ikut ngaji? Kalau gitu gak ikut ngaji dong. Nah, caranya adalah ketika kita baca Al-Quran, dia dalam hati saja dan niatkan zikir. Nah, itu karena saking sucinya Al-Quran. Beda lagi ketika anak-anak santri yang di sini nih. Anak santri di Bani Syahid karena sedang proses menghafal, kami di sini mengambil qaul ulama yang memperbolehkan. Jadi meskipun anak lagi haid, karena dalam proses penghafalan Al-Quran, jadi diperbolehkan. Itu bisa ditanyakan lagi untuk lebih jelasnya ke yang lebih faham dalam ilmu fiqih. Nah, yang saya ketahui seperti itu.
Jadi yang haid itu tidak diperbolehkan, hukum asal ya, tidak diperbolehkan membaca ayat suci Al-Quran. Walaupun mau baca ayat suci Al-Quran, misalkan ngaji gini boleh, tapi di dalam hati dan niatkan. Ada yang nanya juga, gimana cara latih napas? Saya napasnya gak nyampe. Oh, gak nyampe juga Bu ya. Arah bisa karena biasa karena dipaksa. Nah, jadi dipaksa terlebih dahulu Bu. Misalkan dzalikal kitab, sekuatnya aja dulu. Dan ketika kita baca ayat suci Al-Quran, gak nyampe panjang-panjang, nyampenya pendek-pendek, boleh. Misalkan dzalikal kitabul la raib, nyampenya segitu. Nah, boleh dimanapun, yang penting murojaah. Murojaah itu ibtidah atau permulaan kita bacanya itu di belakangnya, nggak dilanjutin. Misalkan tadi kan la raib, berhenti, dilanjutkan fi hudal. Nah, kalau di situ boleh, karena di situ ada tanda wakaf yang tadi ya. Contohnya ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia gak misalkan kita gak kuat sampai bil ghaib aja udah berhenti, napas gak kuat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, berhenti aja di situ. Ulangi lagi, yu'minuna bil, jadi di kalimat sebelumnya boleh ya. Kalau darurat itu wakaf darurat. Nah, wakaf intirori, intidhori, ikhtiyari, ikhtibari. Nah, itu panjang penjelasannya, tapi diantaranya yang kita tahu ada namanya wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qabih. Itu termasuk wakaf ikhtiyari ya. Gitu. Kalau kita tidak punya wudhu, boleh tidak baca Quran walaupun tidak megang Quran ya. Kalau bacanya gak punya wudhu, gak apa-apa. Kalau bacanya aja. Tapi kalau mau megang harus punya wudhu. Jadi kalau bacanya aja gak megang Quran gak apa-apa. Tapi bagusnya dan bahkan adabnya kita ketika membaca ayat suci Al-Quran, maka apa barusan? Minum dulu deh. Tadi apa pertanyaannya? Oh, wudhu ya. Jadi baca Quran mah gak apa-apa, gak punya wudhu juga. Tapi kalau megang harus punya wudhu. Tapi kalau bagusnya dan termasuk adab kita baca Quran ya wudhu dulu. Seperti itu. Misalkan gak kuat napas, masuknya wakaf ittirori. Wakaf ittirori itu darurat ya, gak kuat nafas. Iya, itu termasuk wakaf ittirori, gak kuat nafas. Yang penting kita murojaah atau ibtidaknya sesuai ya, jangan di mana aja gitu ya. Untuk sekarang mungkin segitu dulu, udah 30, gak kerasa udah 40 menit. Alhamdulillah malam Jumat ini kita masih bisa bersama. Insya Allah malam besok kita bisa melanjutkan tadarus kita. Oh, ada terakhir nih pertanyaan. Bagaimana cara belajar nada baca Al-Quran biar pas baca enak didengar? Latihan Mas Andri. Nah ini nih alhamdulillah sang editor kita Mas Andri bentar lagi mau nikah nih. Latihan, dipaksa dan sering dengerin syekh qiraat. Dan saya menekankan ketika kita mau denger bacaan ayat suci Al-Quran dari syekh, misalkan di YouTube atau di mana, coba cari namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari atau Syekh Siddiq Al-Minshawi. Syekh Siddiq Al-Minshawi ya, boleh di situ. Ayo kita baca bareng-bareng, kita baca doa. Insyaallah besok Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasulih ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah
بكرامة القرآن العظيم وبمعجزة القرآن العظيم أن تنجح مطالبنا وأن تؤتينا مسائلنا يا الله. Khususan hajat kami, hajat yang ada di majelis tadarus ini ya Allah, yang live ataupun nanti yang ikut tayangan ulangnya, dan termasuk khusus ya Allah keluarga kami, saudara-saudara kami, khususnya negara kami. An tu'tiyana masailana, qabul hajat kami ya Allah. Wa taqdi hawaijana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang minta tambahin lagi waktunya? Ya insya Allah Bu ya, untuk pertemuan selanjutnya kita tambah lagi waktunya. Untuk sekarang cukup sekian. Semoga sehat selalu semuanya, rezekinya dilancarkan, usahanya diberkahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai berjumpa besok Bapak Ibu, sahabat sekalian. Terima kasih. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.